Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 9 Hijriah turun satu surah yang diawali tanpa basmalah, yang diawali tanpa menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebab dia adalah surah Bara'ah. Dia adalah pernyataan berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini adalah tanda berlepasnya Allah dan Rasulnya minal musyrikin, dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kenapa ayatnya tanpa basmalah? Para mufassirin mengatakan diantaranya karena ini ayat pemutusan hubungan antara Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik. Tidak ada lagi kasih sayang yang bisa terbangun di antara tauhid dengan kesyirikan. Tidak ada lagi hubungan yang bisa dipertahankan antara orang-orang yang telah mengimani bahwa Allah satu-satunya ilahnya, sesembahan yang berhak untuk disembah, dengan orang-orang yang kemudian masih mempersekutukannya, melakukan kezaliman yang besar, inna syirka la dzulmun adzim, dengan menyembah selain Allah, berharap kepada selain Allah, mencintai selain Allah dengan kecintaan melebihi cintanya kepada Allah. Tidak ada lagi tempat untuk itu. Kenapa? Karena Allah telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sejak umurnya yang ke-40 dan tahun ke-9 Hijriyah umurnya sudah 62 tahun. Artinya sudah 22 tahun Rasul ini berdakwah di tengah-tengah mereka. 22 tahun yang penuh darah dan air mata. 22 tahun ketika dia sallallahu alaihi wasallam rukuk lalu dijerat lehernya. Ketika dia sallallahu alaihi wasallam sujud lalu diinjak kepalanya. Ketika dia sallallahu alaihi wasallam sujud lalu dituangkan kotoran isi perut unta dan busuk-busukan ke punggungnya. Ketika dia berjalan dari rumahnya ke Masjidil Haram, sementara semalaman ada orang menaburkan duri di jalanan itu. Ketika dia dikatakan gila, ketika dia dikatakan penyair, pendusta, ketika dia dikatakan sebagai dukun, ketika dia dikatakan sebagai seorang tukang sihir, ketika dia yang selama 40 tahun lamanya orang-orang berkata kepadanya, Al-Amin, Antal Amin, engkau orang terpercaya, kami percaya kepadamu. Lalu ketika risalah turun kepadanya 22 tahun itu, ada saja orang yang mengatakan, kadzabta, engkau dusta hai Muhammad. Bayangkan 40 tahun hidup, semua orang mempercayai kata-katanya. Lalu ketika wahyu turun kepadanya, tiba-tiba orang mengatakan, kami tidak percaya kepadamu. 22 tahun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasul ini berdakwah tanpa kenal lelah, tanpa kenal henti. Hatta ketika dia misalnya pergi ke Taif, dia ketuk semua pintu. Salah seorang pemimpin Taif itu mengatakan, tirai Ka'bah tersobek kalau Allah sampai mengutus seorang Rasul, pergi dari sisiku. Orang kedua mengatakan, kalau Allah mengutus Rasul, yang pantas itu kalau tidak aku. Namanya Mas'ud bin Amr As-Saqafi, tokoh ini. Kalau tidak aku, Walid bin Mughirah yang pantas. Kamu siapa? Pergi dari sisiku. Orang ketiga mengatakan, aku tidak mau bicara padamu, wahai Muhammad. Karena kalau engkau Rasul, aku takut aku mendustakan seorang Rasul. Tapi kalau engkau bukan Rasul, lisanku ini terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta. Pergilah dari sisiku. 3 hari beliau berkeliling di Taif itu. Dan hari ketiga, orang-orang melemparinya dengan batu. Orang-orang mengejar-ngejar, orang-orang melempar bebusukan kepadanya. Sampai dia harus berlari, terus berlari keluar dari kota itu. Merebahkan badannya yang sangat kelelahan di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu mengangkat tangan ke langit dan mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Yang dia adukan kepada Allah, ya Allah, aku hanya mengadu kepadamu, tidak kepada selain engkau. Apa yang dia adukan? Dia tidak mengatakan aku adukan kepadamu perilaku mereka, kejahatan mereka. Yang dia katakan adalah aku adukan kepadamu ya Allah, lemahnya kekuatanku, kurangnya daya upayaku. Kurang apa Rasul ini sampai 22 tahun lamanya kalian belum juga beriman kepadanya? Kurang apa Rasul ini yang kemudian telah berdarah-darah di dalam perang Uhud, pelipisnya terkena hantaman gada, cincin-cincin besi yang menjadi pelindung helm kepalanya masuk menusuk ke dalam pelipis itu, sehingga sahabatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah harus menariknya dengan giginya. Setiap kali tertarik satu rantai,
patah satu gigi. Dan itu ada 3 sehingga patah 3 gigi Abu Ubaidah. Darah itu mengucur sampai sahabatnya Malik bin Sinan Al-Khudri kemudian menghisapnya agar kering luka itu. Kemudian beliau bersabda, muntahkan wahai Malik. Kata Malik, tidak ya Rasulullah. Muntahkan wahai Malik, tidak ya Rasulullah. Muntahkan, tidak. Kemudian dia telan darah itu. Dan kemudian, ya Rasulullah, betapa bahagianya aku sekarang ada darahmu mengalir dalam tubuhku. Kata Nabi SAW, kalau engkau ingin melihat orang di antara ahli surga, lihatlah lelaki ini. Membuncah kebahagiaannya Malik bin Sinan disebut demikian. Lalu dia bergerak maju dalam perang Uhud itu sampai gugur syahid. Ketika beliau dibawa terajah kakinya, diangkat ke atas sebuah batu, sementara Talha bin Ubaidillah seluruh tubuhnya sudah berdarah oleh 70 luka, yang dia kemudian mengatakan 2 jarinya hilang, tempurung lututnya hilang. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi khudh bidami hadzal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridha. Tapi Rasulullah diangkat ke atas sebuah batu. Berulang kali beliau terpleset, jatuh, tidak bisa naik. Sehingga Talha dengan sisa tenaganya mengambrukkan badannya di bawah batu itu dan mengatakan, ya Rasulullah, naiklah ke batu dengan bertumpu aku. Maka Nabi menitikkan air matanya ketika sampai di atas batu dan bersabda, aujaba Talha, Talha wajib masuk surga, Talha wajib masuk surga. Kurang apa? Sehingga kemudian giginya yang pecah itu, ketika seorang wanita Yahudi yang keji menaburkan racun di dalam paha kambing kesukaannya yang hanya beberapa kali dinikmati sepanjang hidupnya, digigit oleh dia, maka darah yang ada di dalam pecahan gigi itu membuat racunnya masuk ke dalam saluran syarafnya. Ini akan kemudian semakin menyakitkan sakratul maut dan sakit di akhir hayatnya. Kurang apa kalau selama 22 tahun seorang Rasul sedemikian ini telah diutus di antara kalian, kalian masih tetap mempersekutukan Allah. Maka Allah menutup surah Bara'ah ini dengan kata-kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Maka inilah di ayat ke-128, 129, Allah memberikan kata penutup yang sangat luar biasa tentang Al-Bara'ah, At-Taubah ini. Allah mengatakan, laqad ja'akum, benar-benar sungguh-sungguh telah datang kepada kalian. Dia datang kepada kalian siapa? Rasulun, seorang Rasul utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, min anfusikum, dari antara diri-diri kalian sendiri. Kalian kenal dia, kalian akrab dengannya. Dia hadir di tengah kalian, manusia seperti kalian. Manusia tetapi begitu tinggi mulianya akhlaknya, di kedudukannya di tengah-tengah kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, belum lagi betapa berat terasa olehnya segala apa yang menjadi beban-beban kalian. Harisun 'alaikum, betapa sangat ingin dia menghadirkan kebaikan tertinggi bagi kalian. Betapa sangat berhasrat dia memberikan yang terbaik untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasul ini terhadap orang-orang beriman, betapa lembutnya dia, betapa pengasihnya dia, betapa penyayangnya, penuh cinta dia. Al-Alamah Munir Muhammad Al-Ghadban dalam Al-Manhaj Haraki li Siratin Nabawiyah mengatakan, Allah menyebutkan di dalam surah ini, dalam ayat ini, sifat-sifat Nabi SAW yang siapapun menginginkan menjadi pemimpin yang amruhu muta', yang kepemimpinannya, perintah-perintahnya ditaati, wa syahsiyatuhu, dan kepribadiannya muhibbah, dicintai, maka hendaklah dia perhatikan sifat-sifat ini. Satu, sifatnya Nabi SAW yang disebutkan Allah, yang hendaknya kita teladani karena dia sebaik-baik teladan dalam ayat ini adalah min anfusikum. Nabi ini, Rasulullah SAW ini min anfusikum, berada di kalangan kalian sendiri, ada di tengah-tengah kalian, hadir di tengah-tengah kalian. Hadir bukan sekedar wujud. Apa bedanya hadir dengan wujud? Kalau wujud itu ada, Pak. Oh, wujud ada, dia ada. Tapi kalau hadir, Pak, bukan sekedar wujud, tetapi kehadirannya memberi makna. Dia ada di situ melahirkan sesuatu kebaikan yang besar. Dia ada di situ membuat sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi istimewa.
Dia ada di situ memberi nilai tambah. Dia ada di situ berkontribusi, bermanfaat. Itu hadir. Maka peradaban disebut sebagai hadarah. Kenapa? Karena sekumpulan kehadiran, bukan sekedar wujud, bukan sekedar eksistensi, tetapi hadarah. Hadarah adalah kontribusi. Hadarah adalah kehadiran akal, ruh, jasad, kesemuanya untuk memberikan nilai tinggi bagi kehidupan manusia. Hadir Nabi SAW hadir di tengah-tengah kaumnya. Saking begitu kehadirannya terasa, orang takjub bagaimana dia diutus menjadi utusan Allah, karena dia adalah manusia seperti mereka juga. Ya mali hadar rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Aduhai Rasul, macam apa ini? Dia berjalan di pasar-pasar, dia memakan makanan seperti kita. Dan dia memang diperintahkan untuk mengatakan, ma ana illa basyarum mithlukum yuha ilayya. Tidaklah aku ini melainkan hanya manusia biasa seperti kalian. Sama, aku sakit seperti kalian sakit. Aku makan seperti kalian makan. Aku duduk seperti kalian duduk. Aku tidur seperti kalian tidur. Aku terluka sebagaimana kalian terluka. Aku sedih sebagaimana kalian sedih. Sama, serupa dengan orang-orang yang ada dan diutus beliau kepadanya, seorang Rasul itu dari tengah kaumnya, sama dengan mereka, hadir di tengah mereka, keberadaannya terasa. Dialah Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, dialah yang sangat amanah, dialah yang jujur, dialah yang cerdas. Bagaimana tidak cerdas ketika semua orang percaya kepadanya, dia bentangkan sorbannya untuk meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Pada saat itu semua pemimpin kabilah sudah mencelupkan tangannya ke dalam darah, bersumpah kami yang paling berhak memasang Hajar Aswad di tempatnya. Dia bentangkan dengan begitu cerdas sorbannya itu, dia letakkan di tengah. Dia minta semua pemimpin kabilah memegang ujung-ujung sorban itu, bersama-sama mereka bawa ke dekat Ka'bah, lalu dengan tangannya yang mulia dia letakkan itu di tempatnya. Tabarakar Rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah dia, hadir, ada. Dan kita ini beruntung memiliki seorang Rasul yang dijadikan oleh Allah untuk kita uswatun hasanah. Kita tidak bisa ngeles, Pak. Umat lain itu bisa ngeles. Teladanilah Hercules. Nah, Hercules manusia setengah dewai, kata orang Yunani begitu. Kata orang India, teladanilah Krishna. Gimana bisa meladani Krishna? Titisan Wisnu C. Kita kan bukan gitu. Teman-teman Nasrani, teladanilah Yesus. Ya nggak bisa, anak Tuhan C. Orang dalam semua agama bisa ngeles, mengatakan nggak mungkin kami meladani dia. Kenapa? Kita tidak punya sesuatu yang dia miliki. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sama seperti kita. Ketika anaknya Ibrahim wafat, dia timang anak itu, mengalir air matanya. Beliau mengatakan, mengalir air mata kami, bersedih hati wahai Ibrahim, tetapi kami tidak akan katakan kecuali apa yang membuat Allah redha, yang menjadi keridhaan Rabb kami, Allah Azza wa Jalla. Sangat manusiawi. Ibunda kita Aisyah ditanya, ceritakan kepada kami wahai bunda, bagaimana Rasulullah di rumahnya. Dia seperti orang-orang di antara kalian. Dia menjahit bajunya yang robek, dia menambal bajunya yang robek, dia menjahit sandalnya yang rusak, dia memerah susu kambing untuk diberikan minum kepada keluarganya. Bahkan mungkin barangkali kita lebih bermewah-mewah, bermegah-megah daripada kehidupan yang sangat biasa ini. Rasulullah SAW hadir, ada. Bagi istrinya dia adalah suami, bagi anaknya dia adalah ayah, bagi cucu-cucunya dia adalah kakek, bagi sahabat-sahabatnya dia adalah teman, bagi tetangganya dia adalah tetangga yang paling baik. Ada, hadir min anfusikum. Dan hubungan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hubungan jiwa. Hubungan jiwa yang sangat indah, yang beliau gambarkan sampai membuat cemburu para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat pada suatu hari, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Kata para sahabatnya, nahnu huna ya Rasulullah, kami ada di sini ya Rasulullah, kenapa engkau rindu?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum ashabi." Kalian itu sahabat-sahabatku. Lalu mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bertanya dengan cemburu luar biasa, "Maka siapakah ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah yang engkau rindukan itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwani alladzina lam yarawni yu'minuna bi." Ikhwan-ikhwanku itu orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat diriku, tetapi mereka beriman kepadaku. Kita dirindukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hubungan jiwa yang luar biasa, hubungan jiwa yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan antara kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, sifat pertama seorang pemimpin agung adalah hadir, ada di tengah-tengah masyarakatnya tanpa suka, tampak berbeda. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kami berada dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kami beristirahat, maka di antara kami ada yang mengatakan, "Aku akan menyembelih kambingnya dan mengulitinya." Ada yang mengatakan, "Aku akan mengadoni rotinya." Ada yang mengatakan, "Aku yang akan menyiapkan apinya." Ada yang mengatakan, "Aku akan ini, aku akan itu," macam-macam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan mencari kayu bakarnya." Maka Ibnu Mas'ud dan kawan-kawannya berkata, "Da'halana ya Rasulullah." Tinggalkan itu untuk kami ya Rasulullah, biar kami kerjakan. Nabi SAW tersenyum mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak suka melihat seorang hamba yang diperlakukan istimewa di antara teman-temannya." Selalu mengambil peran yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Yang kedua, kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azizun alaihi ma anittum, berat terasa oleh dia apapun yang menimpa kalian. Ketika di Syi'ib Abi Talib dalam pemboikotan, semua orang merasakan, Bani Hashim, Bani Muthalib dan kaum muslimin merasakan betapa beratnya himpitan yang sangat dahsyat dari boikot orang-orang Quraisy yang ditulis di dinding Ka'bah itu. Dan beliau ada di sana. Ketika kemudian hijrah ke Madinah, semua yang hijrah disebut oleh Allah al-fuqara'ul muhajirun. Fakir. Muhajirin itu semuanya fakir, kehilangan segala miliknya. Maka Aisyah pernah bercerita, sungguh pernah 3 kali hilal baru muncul dan tidak ada api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana kalian bertahan hidup?" Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Dengan kurma dan air." Padahal ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai di hati semua manusia, lebih-lebih lagi di hati penduduk Madinah. Kalau beliau mau di Madinah itu, beliau bisa mengatakan hari ini, mungkin mengatakan, "Wah, kayaknya makan paha kambing enak ini." Lalu akan berebutan sahabat Ansar menghidangkannya untuk beliau. Beliau bisa saja mengatakan satu hari, makan hais. Hais ini kudapan khas Madinah yang sangat lezat. Hais itu kurma direndam semalaman, kemudian paginya nanti dimasakkan tepung sampai mendidih, kurmanya dimasukkan ke situ, lalu ditaburkan kismis, kemudian dicampur dengan susu dan yogurt. Ini namanya hais, makanannya orang Madinah. Atau beliau kemudian bisa mengatakan, "Wah, ini kayaknya makan sarit enak ini." Beliau mengatakan keutamaan Aisyah di atas semua wanita seperti keutamaan sarit di atas semua makanan. Apa itu sarit? Sarit itu daging, Pak, dimasak sampai nyampur dengan kaldunya. Jadi sampai dagingnya itu remuk dan menyatu dengan kaldunya, dimasak begitu, empuk begitu, kemudian roti keras itu kemudian diremuk, dimasukkan ke dalamnya. Jadi bubur daging. Itu kesukaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seandainya saja beliau setiap hari pesan menu, Pak, orang Ansor itu rebutan ngasih. Tapi orang Ansor kenapa kok nggak ngasih? Orang Ansar itu mengira semua hal yang dihajatkan Rasulullah SAW itu sudah terpenuhi. Karena beliau tidak pernah mengungkapkannya, tidak pernah menceritakannya, tidak pernah kemudian berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan di rumah tangganya sama sekali kepada sahabat-sahabatnya. Dan beliau SAW itu azizun alaihi ma'anittum, semua fakir. Abu Bakar yang kaya raya di Makkah tidak punya apa-apa di Madinah. Utsman bin Affan yang kaya raya di Makkah nol ketika di Madinah. Abdurrahman bin Auf yang anak seorang pemuka di Makkah blank ketika di Madinah. Semuanya fakir. Semula di Makkah Abu Bakar adalah tuan, sementara
Bilal adalah maula, bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Begitu tiba di Madinah, Rasulullah persaudarakan. Dah, sekarang sama-sama fakir kalian. Ketika di Makkah, Umar bin Khattab adalah laki kuat perkasa. Ibnu Mas'ud itu sebaliknya. Kalau baca Quran di depan Ka'bah digebukin sampai pingsan. Selalu begitu. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah persaudarakan. Wahai Umar, kamu bersaudara dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan begitu seterusnya. Fakir dan itu dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan seperti yang dirasakan semua sahabatnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai saya pernah bercerita, barangkali ada sesuatu yang lebih menakjubkan dari mukjizat. Pada suatu hari menjelang perang Khandaq, ketika para sahabat sibuk menggali parit dan mereka mengkhawatirkan pengepungan akan berjalan dalam jangka waktu panjang, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, jatah makan penggali parit Khandaq untuk menghadapi perang Ahzab itu, satu orang itu pagi dibagikan satu kurma, kemudian diberi minum seteguk air. Itu kurma, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami sesap kayak bayi nyusu supaya bertahan sampai siang. Bijinya itu sudah bersih, saya tetap dikulum-kulum sampai sore, karena sore nanti baru akan ada makan roti. Cara makan rotinya bagaimana? Ini tangan Pak dibasahin, tangan basah celupkan ke persediaan tepung yang nempel itu jatah satu orang. Tepung yang nempel di tangan, yang basah ini jatah satu orang. Kemudian nanti ada yang keliling bawa minyak panas Pak. Jadi rotinya tidak dipanggang, tapi ada yang keliling bawa minyak panas, diteteskan ke tangan tadi, kemudian diuleni tepung tadi dengan minyak panas. Dah, itu makanannya. Sehari-hari padahal mereka menggali Khandaq. Keberkahannya, mereka kuat. Keberkahannya, Khandaq itu terwujud. Lebar Khandaq itu selebar kuda kalau meloncat ke cemplung Pak. Jadi perkiraan para sejarawan sekitar 5 meter. Dalamnya Khandaq seberapa? Kira-kira kalau kuda nyemplung nggak bisa naik, itu kira-kira 3 meter. Dan mereka terus menggali, sampai kisah yang sangat terkenal diceritakan juga oleh Sayyidina Jabir, bagaimana mereka bertemu dengan sebuah batu yang sangat keras. Berulang kali dihantam, tidak bergeming. Terus menerus mereka coba hancurkan, gagal. Rasulullah dipanggil, Rasulullah mengangkat beliungnya sambil bertakbir. Terbuka baju bagian perut beliau, para sahabat semuanya merunduk, menitikkan air mata karena malu. Semua orang perutnya, sabuknya diganjal dengan satu batu, tapi Nabi SAW mereka lihat diganjal perutnya dengan 2 buah batu. Beliau lebih lapar daripada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dihantam batu itu, memercik api tinggi, retak batunya. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam, aku bisa melihat istana merahnya, umatku akan sampai ke sana. Yang kedua, rekah lebih besar, pecah. Lalu Nabi bersabda, aku diberi kunci-kunci negeri Persia, aku bisa melihat istana-istana putih di Madain. Yang ketiga, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman, aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a dari tempatku berdiri dan umatku akan sampai ke sana. Allahu Akbar. Bangkit semangat para sahabat luar biasa, diberi motivasi oleh Rasulullah SAW. Tapi Jabir pulang ke rumah menemui istrinya dan menangis, mengatakan, keluarkan semua yang kau punya wahai istriku. Demi Allah, aku melihat pada diri Rasulullah SAW satu kelaparan yang tidak mungkin akan ditanggung oleh orang selain beliau SAW. Keluarkan apa yang kau punya. Istrinya Jabir radhiyallahu anhu mengeluarkan, ada tepung 1 genggam. Kemudian dia tunjukkan, itu anak kambing tinggal 1. Kata Jabir, kau adoni tepungnya, jadikan roti. Biar aku sembelih anak kambing itu dan kukuliti, nanti kita masak. Dimasak betul anak kambing plus tadi roti beberapa lembar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu selesai matang, itu hanya cukup untuk makan bertiga saja, antara dia, istrinya dengan Rasulullah SAW. Maka Jabir bergegas menjumpai Nabi SAW, berbisik ke telinga beliau yang mulia, mengatakan, ya Rasulullah, mohon berkenan ke rumah kami ya Rasulullah, ada sedikit makanan untukmu ya Rasulullah. Nabi SAW berdiri, kemudian menepukkan tangannya, dan semua orang memperhatikan beliau, dan beliau bersabda, mari kita bersama-sama ke rumah Jabir karena dia hendak menjamu kita. Kata Jabir, celaka aku hanya menyiapkan untuk Rasulullah. Rasulullah mengajak para penggali Khandaq yang lain, dan setiap kali Rasulullah melewati orang-orang yang sedang menggali parit, beliau ngajak lagi, ayo semuanya ke rumah Jabir, ayo semua ke rumah Jabir. Kata Jabir, celaka, keringat dingin membasahi tubuhnya, tapi Rasulullah kemudian merangkulnya, menenangkannya. Begitu sampai di rumah, apa sabda Nabi SAW kepada Jabir radhiyallahu anhu, jangan sentuh, biar aku yang melayani para sahabatku.
Jangan sentuh, biar aku yang melayani para sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, udkhulu ashran ashran, masuk 10 orang 10 orang. Kemudian masuk 10 orang, beliau ambil rotinya, satu orang satu roti, dicidukkan daging dengan kuahnya, ditaruh di atasnya, diberikan oleh Rasulullah kepada orang itu. Ini cikal bakal kebab begini begitu ya. Satu lagi, ambil dagingnya, masuk 10 orang lagi, 10 orang lagi masuk, 10 orang lagi masuk, 10 orang lagi masuk, sampai selesai seluruh penggali khandak makan. Kemudian Rasulullah SAW membuka hidangan itu, memberikannya pada Jabir dan istrinya, mempersilahkan makan, dan kemudian beliau ikut makan. Selesai makan, beliau doakan kebaikan dengan penuh rasa syukur kepada Jabir dan keluarganya, mendoakan berkah untuk mereka. Dan Jabir kemudian setelah Rasulullah berlalu, membuka tutupnya, kata Jabir, masih seperti semula, tidak berkurang sama sekali. Itu mukjizatnya. Jabir ditanya, berapa jumlah penggali khandak? Kata Jabir, tidak kurang 3.000 orang. Ini mukjizat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu kita tertarik cerita ini karena mukjizatnya luar biasa. Makanan 3 orang cukup untuk 3.000 orang. Tetapi yang lebih menakjubkan kita bukan mukjizatnya. Yang lebih menakjubkan kita adalah azizun alaihi ma anittum. Inilah Rasulullah yang sangat merasakan beratnya penderitaan para sahabatnya. Kalau mereka berada dalam keadaan seperti itu, betapa inginnya beliau menjadi pelayan mereka. Beliau layani semua sahabatnya, baru beliau makan. Maka Nabi ini akan menjadi pelayan bagi umatnya, bahkan sampai di akhirat dia masih memohon kepada Allah agar dapat melayani umatnya. Dalam bentuk apa? Al-Haud, telaga. Allah mengaruniakan kepadanya sebuah telaga. Dan kelak di yaumil ba'ats, ketika hari kebangkitan tiba, Rasul akan berdiri di tepi telaga itu. Setiap kali ada umat yang lewat, dikenali dari tanda-tandanya. Beliau akan memanggil, umatku, umatku, kemari, kemari. Beliau akan memberi minum umatnya dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan gelas yang bagaikan bintang gemintang kemilaunya, dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Begitu beliau layani semua umatnya. Dan kalau ada orang yang diusir dari telaganya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan mengatakan, ya Rabbi, huwa min ummati ya Rabbi, huwa min ummati ya Rabbi. Dia termasuk umatku ya Allah. Dia termasuk umatku ya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidak, engkau tidak tahu apa yang dia lakukan di belakangmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang disambut oleh beliau di Al-Haud, diberi minum oleh beliau di Al-Haud. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Sifat ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah harisun alaikum, amat sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Saking sangatnya menginginkan kebaikan, menghadirkan hidayah untuk manusia, Allah sampai berulang kali mengatakan, sampai-sampai Rasulullah itu ingin bunuh diri. Karena apa? Karena dia menyampaikan kebenaran lalu kebenaran itu ditolak. Betapa sedihnya dia kalau ada kebenaran tolak. Betapa sedihnya dia kalau ada orang yang kemudian terlepas dari barisan kebenaran. Betapa sedihnya beliau kalau ada orang kemudian lepas dari surga, jatuh ke neraka. Maka fala'allaka bakhun nafsak. Maka sampai-sampai kau ini, hai Muhammad, hampir-hampir akan membunuh dirimu. Karena mereka tidak mau beriman. Alama yaqulun. Atau atas perkataan-perkataan mereka yang membuatmu bersedih karena mereka mengingkari Allah, membuat engkau ingin bunuh diri. Tidak, wahai Muhammad, kewajibanmu cuma menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Kewajibanmu wahai Muhammad cuma menyampaikan. Lalu beliau terus sampaikan sampai tiba pada satu titik di mana orang kafir tetap ingkar, maka Allah menghibur lagi dengan mengatakan, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Memang orang kafir begitu ya Muhammad. Sama saja bagi mereka, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW ketika ayat itu turun, beliau menangis dan kemudian beliau mengatakan kepada Rabbnya Azza wa Jalla, ya Rabbi, kalau ku beri peringatan atau tidak ku beri peringatan, mereka tetap ingkar kepadamu, maka aku memohon izin kepadamu agar aku tetap dapat memberi peringatan untuk mereka. Tadi sudah kita ceritakan, beliau ke Taif ditolak begitu rupa, disakiti sedemikian rupa. Beliau pulang dari kebunnya, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah tiba di satu tempat yang disebut sebagai Qarnus Ta'alib. Kemudian nanti dikenal sebagai Qarnul Manazil karena ada malaikat turun di situ. Inilah Jibril alaihissalam bersama malaikat Ahsyabain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini malaikat Ahsyabain penjaga gunung bersamaku. Engkau tinggal memberi izin, maka akan dia lakukan apa yang harus dilakukan. Malaikat itu meminta izin, ya Rasulullah, izinkan aku timpakan gunung yang aku jaga ini.
Jabal Abu Kubais dan Kaikaan kepada penduduk Makkah dan penduduk Taif, karena mereka telah menyakitimu, karena mereka telah menolakmu, karena mereka telah mendustakanmu, karena mereka telah mengalirkan darahmu. Rasulullah ketika di Taif dilempar kena kaki beliau dan kaki beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau malah menitikan air mata dan mengatakan, wahai Jibril, demi Allah aku tidak ingin diutus untuk menjadi penyebab azab, aku ingin diutus untuk menjadi rahmat. Maka wahai Jibril, kalaupun mereka tidak mau beriman saat ini, maka demi Allah aku punya harapan bahwa dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka kelak akan dilahirkan orang-orang berikutnya yang akan mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Kita tidak memperbandingkan para rasul, kita tidak kemudian menanding-nandingkan satu dengan yang lain. Kita mencintai semua mereka, tapi cinta kita kepada Rasulullah SAW memang seharusnya lebih tinggi daripada semua cinta yang lain. Karena apa? Lihat Nuh alaihissalam, Rabbi la tadra 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ketika sampai pada puncak dia berdakwah sudah mentok sedemikian rupa, dia berdoa, ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun tinggal di atas bumi, ya Allah. Karena mereka itu tidak akan berbuat kecuali kerusakan, kekufuran yang lebih besar, dan tidak akan melahirkan walam yalidu illa fajiran kafara. Tidak akan melahirkan generasi berikutnya kecuali lebih fajir lagi, lebih jahat lagi, lebih kafir lagi, ya Allah. Binasakan semuanya, ya Allah. Maka merata banjir Nuh alaihissalam mengenai umat itu. Bayangkan Musa alaihissalam melihat Musa melihat Fir'aun diberi begitu dunia begitu luas, begitu megah, sementara itu tidak menambah kecuali kekafiran baginya. Apa doa Musa alaihissalam? Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, ini Fir'aun kau beri dunia dan segala isinya begini, tapi itu membuat mereka ingkar, membuat mereka kafir. Coba ya Allah, binasakan harta benda mereka, berikan cekaman rasa sakit kepada hati mereka, karena mereka ini memang orang-orang yang tidak akan beriman sebelum melihat azab yang pedih, ya Allah. Doanya Musa alaihissalam. Tetapi Rasulullah SAW apa yang dia katakan? Wahai Jibril, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka akan lahir generasi berikutnya yang akan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum selesai dengan pembahasan ini, mudah-mudahan satu waktu bisa kita lanjutkan. Kita sudah masuk waktu Isya. Itu kita baru sampai pada harisun alaikum, dan ini pun belum selesai. Mudah-mudahan bisa satu saat kita sambung dengan bil mu'minina raufur rahim. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan meningkatkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat kita semakin bersemangat mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin membuat kita merutinkan membacakan salawat tanda cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan membuat kita kelak diizinkan, meskipun sebenarnya sangat jauh dari layak, untuk mendampingi beliau di Firdausil A'la. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.